Jadi kemarin gue rame-rame di mention karena ada yang kenalan baru 2 minggu langsung lamaran. Kemudian para pemuda tersesat yang sudah lama nonton saya tahu dong cerita saya bahwa saya malah kenalnya jam 5, tunangannya atau lamarannya jam 6 tuh. Itu pun kepotong maghrib. Kalau gak maghrib jam 5:30. Tapi ini jadi hal yang menarik buat kita yang mau menikah sih. Pertama, cerita gue dulu ya. Itu bukan lamaran atau tunangan dalam pengertian yang acara ya, gak mungkin dong gue ketemu jam 5 kemudian habis maghrib udah bikin acara lamaran dan tunangan yang undang banyak orang makan-makan dan lain sebagainya, gak mungkin. Maksudnya jam 5 kenalan, jam 6 tuh kita memutuskan untuk bertunangan. Tapi gak diacarakan. Acara pertunangan atau lamarannya sih beberapa hari setelah itu, setelah kita siap. Cuman itu secara agama sudah kita sepakati dan sahkan bahwa kita bertunangan. Kenapa itu penting? Karena begitu seorang perempuan bertunangan dengan seorang laki-laki, keduanya itu terikat secara sah dalam agama untuk tidak boleh lagi melakukan pertunangan dengan yang lain. Kemudian juga ya sebenarnya nggak jam 5 juga ya, gue lupa tuh jam 5. Enggak sih, jam berapa ya? Ya jam 5 kurang seperempat lah. Enggak ya, pokoknya 4:30, jam 5 gitulah. Gue kenal. Nah, berarti gue gak kenal calon bini gue waktu itu. Yang sekarang jadi bini gue. Enggak juga. Karena sudah sepatutnya kita mengenal siapa yang mau kita ajak bermitra. Dari bermitra dalam urusan bisnis, bermitra bahkan dalam perjalanan kemana, sebaiknya lo kenal. Jangan lo jalan sama orang-orang random yang bisa jadi gak bikin lo bahagia dalam perjalanan atau bahkan bikin lo susah dalam perjalanan. Apalagi dalam pernikahan. Perjalanan seumur hidup yang diikat oleh mitsaqon ghalidho, perjanjian agung kita dengan siapa? Bukan dengan pasangan atau dengan mertua, tapi dengan Tuhan. Sudah sepatutnya harus kenalan. Bukan berarti karena di Islam lu gak boleh pacaran, karena itu diartikan mendekatkan lu pada zina, karena umumnya pacaran seperti itu, berarti gue langsung nikahi aja orang yang gue suka. Enggak juga. Islam menganjurkan kita untuk mengenal orang yang mau kita nikahi. Karena ini soal perjalanan seumur hidup dan soal kesakinahan. Apa itu sakinah? Sakinah itu salah satu visi utama dalam pernikahan yang maknanya adalah kedamaian. Nah, kalau lu gak kenal, gimana lu bisa tahu bahwa dia adalah orang yang cocok buat lo dan bisa mendamaikan lo. Karena gue sering bilang bahwa 2 orang baik belum tentu cocok. Sama-sama baik nih, belum tentu cocok. Kayak lo sama orang lain sama-sama baik kemudian berbisnis, belum tentu cocok. Kita punya mindset yang berbeda, punya strategi yang berbeda dan lain sebagainya. Bukan berarti ketika gak cocok berarti salah satunya jahat, enggak. Makanya gue sering bilang, cerai itu meskipun sesuatu yang sebaiknya dihindari dalam Islam, tapi kalau memang tidak ditemui kecocokan, ya gak masalah. Bahkan cerai bisa jadi wajib kalau sekiranya akan membahayakan salah satu dari keduanya. Dan orang yang memilih jalan perceraian bukan berarti salah satunya buruk dan jahat. Bisa jadi ya karena gak cocok aja dan sudah diupayakan untuk mencari titik temu kecocokan tapi gak ketemu gitu. Nah, karena itu penting tuh kita kenalan. Karena kan nggak kenal maka nggak sayang kan.
Jadi penting. Nah, tinggal kemudian bagaimana cara berkenalannya. Maka dibahas oleh para ulama, salah satunya yang kontemporer atau yang paling baru lah ya, itu Syekh Wahbah Zuhaili dalam karyanya yang berjudul Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Beliau memberikan rel perkenalan seorang yang mau memadu kasih dalam ikatan pertunangan dan pernikahan. Itu adalah yang pertama dengan mencari tahu pasangan masing-masing. Jadi kayak waktu itu gue mencari tahu tentang calon bini gue. Dari mana? Dari yang pertama informasi yang ada di sekitar calon bini gue yang valid. Saudaranya lah, atau temen gue yang punya adik perempuan yang biasanya kenal sama calon bini gue minta info dari dia, atau tetangganya, dan lain sebagainya. Relatif mudah untuk keturunan Arab karena mereka biasanya punya ikatan. Jadi gue punya saudara gue di mana gitu, gue punya saudara gue di mana, yang hidupnya biasanya berkoloni gitu di kampung Arab. Nah, buat kalian mungkin agak susah, tapi gue rasa bisa. Karena kan pasti lu bisa lihat dari teman sekolahnya, yang mungkin ada yang kenal dengan lu, atau saudara lu, atau gimana gitu. Atau sekarang sih simpelnya lihat dari medsosnya. Walaupun medsos sering kali pencitraan. Tapi kan lu juga punya platform-platform lain untuk mengenal dia. Jadi pertama, mengenal dari orang-orang yang ada di sekitarnya, yang kenal dia dan bisa memberikan info secara valid kepada lu. Nah, yang kedua, lu bisa mengutus orang dari keluarga lo yang bisa dipercaya, bisa mencari tahu, mendapatkan kesimpulan lah, untuk pergi ke calon bini lo dan meminta informasi-informasi yang dibutuhkan. Apa aja informasi yang dibutuhkan. Dan itu harus layer selanjutnya udah. Karena kan bisa jadi keluarganya ya gak bisa lo nanya yang aneh-aneh, atau bisa jadi keluarganya memberikan informasi yang bias dan lain sebagainya. Karena itu step kedua tuh. Jadi lo ngutus dia. Kemudian yang ketiga, kalau lo emang, wah udah oke juga nih informasinya. Yang ketiga, lo datang langsung dengan ditemani mahram lo. Syukur-syukur lo masih punya orang tua, atau kalau enggak saudara lo, atau kalau enggak keluarga lo, untuk menemani lo ketemu dengan keluarganya dia bersama si calon bini yang ingin lo ketahui. Lo bisa ketemu di sana, lo bisa ngobrol di sana, lo bisa tanya apapun di sana. Gak enak Bib, ada orang tua kita atau saudara kita dan orang tua dia dan saudara dia. Nah, kalau dalam tradisi gue biasanya tuh kita dijauhin tuh. Jadi di ruang tamu, kemudian kita ngobrolnya tuh di tempat yang agak jauh, misalnya di taman, di taman, ruang tamu itu di sebelahnya kan misalnya ada tamannya. Ya udah di sana gitu. Yang masih kepantau sama kita, ya udah lo ngobrol tentang hal-hal yang nggak aneh-aneh tentunya, tapi lo butuhkan untuk mendapatkan informasi. Ini baik cowok ke cewek ataupun cewek ke cowoknya, sama-sama saling menggali. Bukan berarti yang harus menggali hanya cowoknya, enggak. Cewek juga berhak memilih siapa yang mau dia nikahi. Bahkan orang tua sepatutnya tidak melarang ceweknya menikahi cowok pilihannya jika cowok pilihannya itu bukan aneh-aneh. Tapi gak kaya, Bib. Itu gak aneh. Tapi gak tampan. Itu juga gak aneh. Orang tua hanya membimbing, memberi masukan. Kalau dia milih, ya terserah. Karena gak tampan menurut kita, gak kaya menurut kita. Mungkin itu bukan kriteria bagi anak kita. Tapi suka mabuk, Bib. Nah, kalau itu baru harus dihadang tuh perempuan dari memilih cowok yang tidak dibenarkan secara syariat. Nah, kemudian setelah itu yaudah, lu minta waktu. Kalau lu butuh satu kali pertemuan gak cukup, lu minta waktu untuk ketemu lagi,
beberapa kali. Yang penting ditemani oleh mahramnya. Dan tampaknya kita butuh waktu setahun lagi deh untuk menjajaki ini dengan 365 pertemuan lagi. Tidak dong. Tidak. Jadi sewajarnya aja. Tapi beneran, Bib, gue gak bisa tuh kenal pastinya kan dengan hanya pertemuan semacam itu. Kalau lo pola pikirnya begitu, menurut gue ya, jangankan kepada orang lain deh. Kepada diri lo sendiri, sampai mati pun, lo itu gak bisa kenal seutuhnya. Apalagi ke orang lain. Gue aja sama bini gue sampai sekarang masih kenalan. Gue baru tahu setelah 1 tahun ternyata dia itu punya sifat yang seperti ini yang baru keluar setelah 1 tahun ada kejadian tertentu yang bikin sifat itunya keluar gitu. Kemudian gue tahu bahwa dia ternyata punya bakat ini dan itu di tahun kedua, di tahun ketiga. Bahkan gue sering cerita bahwa gue tahu bahwa diri gue itu suka makan buah durian. Itu saat umur gue udah 20 sekian. Atau bahkan udah menjelang 30. Dulu gue nyangka gue gak suka buah durian. Karena gue gak pernah suka permen durian, es krim durian, dan semua olahan durian saat kecil tuh. Baunya aja gue bikin muntah. Karena dulu di masjid tuh biasanya ada orang yang ngasih permen durian gitu ketika kita maulidan. Dan gue gak suka. Ternyata gue itu gak suka olahan durian, tapi suka buah duriannya. Itu gue kepada diri gue sendiri, apalagi kepada yang lain. Makanya, kalau gue, aneh kalau lu sampai pacaran bertahun-tahun dengan asumsi untuk bisa kenal. Gak akan mungkin lu bisa kenal secara utuh. Karena kata Jalaluddin Rumi, seorang spiritualis muslim, manusia itu bukan tetesan di tengah samudra, tapi samudra dalam bentuk tetesan. Luas banget kita ini. Gak mungkin lo bisa kenal kepada diri lo sendiri, apalagi calon bini lo. Jadi kita kenalan sewajarnya, secukupnya tentang hal-hal yang menurut lo menjadi prinsip dalam berumah tangga. Apa prinsip lo dalam berumah tangga? Oh, gue prinsipnya urusan duit itu strike banget, harus ketat. Ya udah, lo bikin perjanjian pranikah. Nggak apa-apa kok dalam Islam. Atau lo bikin kesepakatan-kesepakatan soal itu. Gue strike banget, Bim, soal sakit. Gue gak ingin penyakit pasangan gue nurun ke anak gue. Ya udah, lo tanya ke dia. Kalau perlu lo medical check up. Tapi jangan cuman dia, lo juga medical check up kalau diminta sama dia. Artinya, ya udah apa yang menurut lo pondasi? Agamanya, ya udah. Lu diskusi pandangan keagamaannya menurut lu sesuai nggak dengan lu? Apa yang menurut lu penting sebagai pondasi? Karena itu, sebelum lu memilih siapa yang mau lu nikahi, lu harus tahu kriteria lu itu seperti apa untuk kemudian lu jajaki kepada calon yang mau lu nikahi. Sehingga lu bisa kenali pondasi-pondasinya. Oke nih, udah ketemu pondasi-pondasi berpikirnya, emosinya, ekonominya, kesehatannya, udah klik. Tapi kan bisa jadi gue gak kenal detail-detailnya. Nah, soal detail-detailnya, mari kita merujuk kepada ayat yang biasanya ada di undangan-undangan pernikahan kita. Yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ada 2 kata yang menarik di sini. Pertama, Allah katakan min anfusikum. Dan di antara kebesaran Allah adalah menciptakan pasangan kalian min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Artinya, pasangan lo itu adalah seperti lo juga. Pasti ada kekurangan. Pasti ada kehilafan nanti. Pasti ada kesalahan dalam perjalanan rumah tangganya dengan lo. Maka tugas lo membesarkan hati lo
menjauhkan pikiran lu untuk bisa menerima kekurangan, kehilafan, dan kesalahan pasangan lu guna saling memaafkan sebagaimana dia menerima dan memaafkan kekurangan, kehilafan, dan kesalahan lu agar kalian berdua bisa berjalan bersama menuju kesempurnaan. Karena kalau lu nyari yang sempurna, gak kira ada. Begitu kata Quran, min anfusikum, dia itu seperti lu. Lu suka marah, dia juga ada kekurangan. Lu begini dan begitu, negatif, dia juga ada. Dia manusia biasa. Kalau lu nyari yang sempurna, gak dapet. Makanya pada batas tertentu, kenali sewajarnya. Setelah itu gambling. Ya emang gambling. Tapi kan lu gambling di bawah naungan Tuhan, perjanjian dengan Tuhan, di mana Tuhan akan ikut serta dalam pernikahan lu sehingga semua baik-baik aja, asalkan lu sejak awal tahu bahwa dia itu pasti punya kekurangan dan akan melakukan kesalahan kecil atau besar, sekarang atau nanti, cepat atau lambat, sadar atau tidak sadar, langsung ataupun tidak langsung, pokoknya pasti. Tinggal kemudian lu membimbing dia, memaafkan dia, bisa menerima. Ini bukan cuma cewek ke cowok, cowok ke cewek juga. Nah, yang kedua, di ayat itu disebutkan azwajan, pasangan. Artinya, namanya pasangan, keduanya ini sama-sama nggak punya kesempurnaan dan tidak sempurna, tinggal kemudian dipasangkan agar memiliki peluang untuk semakin baik menuju kepada titik kesempurnaan. Walaupun lu gak akan pernah sempurna karena lu bukan nabi dan rasul. Gua, lu, dia, siapapun selain nabi dan rasul, dia gak sempurna. Kita hanya menuju kesempurnaan. Di rumah tangga setiap hari lebih baik. Begitu kata Nabi. Seorang muslim setiap harinya harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jadi, jangan berharap yang sempurna. Justru kesempurnaan itu ketika azwajan, disatukan pasangan ini antara cowok dan cewek. Jadi itu yang terjadi sama gue. Gue kenali dulu dia, calon bini gue dulu, dan dia diberi kesempatan untuk mengenali gue gitu. Dan biasanya kalau dalam tradisi gue yang duluan nyari info tentang dia sampai gue srek, kemudian gue datang ke dia untuk mengabarkan bahwa gue pengen nikah sama dia. Dan biasanya dia dan keluarganya baru tuh mencari tahu tentang gue dan segala informasi yang dia butuhkan sebagai pondasi untuk memulai rumah tangga. Kira-kira gitulah ya. Setelah itu ya nikahi. Ada kekurangan, kehilafan, kesalahan, pasti. Kalau masih bisa ditolerir secara agama, ya udah lo tolerir. Kalau nggak bisa, ya udah lo akhiri. Masing-masing akan dipertemukan dengan pasangan terbaiknya nanti. Jangan anggap perceraian itu sesuatu yang haram. Dia bisa jadi wajib kalau memang itu jalan terbaik bagi seorang pasangan. Artinya kalau nggak gitu akan membahayakan salah satu atau keduanya atau bahkan dengan anaknya yang udah dimiliki oleh keduanya. Jadi pada akhirnya ada gamblingnya nikah. Sebagaimana segala sesuatu juga ada gamblingnya. Apapun ada gamblingnya. Karena kita manusia dengan segala keterbatasannya. Yang nggak pernah gambling itu hanya Tuhan. Karena Dia yang Maha Tahu dan Maha Pasti dalam segala hal. Iya, gue 1 jam doang. Ada yang 2 minggu. Tapi intinya sih, nikahlah di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Nggak ada batasan, oh kalau sekian udah harus nikah, oh kalau sekian
masih belum boleh nikah. Oh, kalau udah sekian terlambat nikah. Enggak. Itu tergantung kepada diri lo sendiri. Makanya kata Nabi, kalau lo udah mampu, menikahlah. Kalau lo udah mampu. Sayyidah Khadijah menikahi Nabi umur 40. Sayyidah Aisyah menikahi Nabi di bawah umur 20. Jadi nggak ada tuh batasan. Batasan itu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh diri kita. Kalau kita ngerasa mampu, jangan aniaya diri kita dengan menunda-nunda pernikahan. Kalau kita belum mampu, jangan aniaya diri kita dengan dipaksakan menikah hanya karena grup WhatsApp keluarga Anda.